Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 1119028 dari kelas Psikologi Kepribadian F dengan tugas analisa kepribadian Reni Pangalila. Identitas atau profil dari Reni Pangalila: nama asli Randy Dionisius Pangalila, nama panggung Reni Pangalila, tempat tanggal lahir Surabaya 19 Oktober 1990, umur 31 tahun, zodiak Libra, tinggi badan 170 cm, kewarganegaraan Indonesia, profesi penyanyi, aktor, dan model, ayah EHA Pangalila, ibu Agatha Lisa, saudara Ingrid Maria Pangalila, pendidikan terakhir homeschooling. Profil Randy Pangalila. Randy Pangalila lahir di Surabaya pada 19 Oktober 1990. Randy Pangalila yang memiliki nama asli Randy Dionisius Pangalila ini merupakan anak dari pasangan EH Pangalila dan Agatha Lisa. Randy juga memiliki seorang kakak perempuan yang juga berprofesi sebagai artis, yaitu Ingrid Maria Pangalila. Randy Pangalila menjadi salah satu deretan artis sukses yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Karena kesibukannya, Randy memilih untuk berhenti bersekolah saat SMA, namun Randy kemudian mengejar paket C. Ia mengakui bahwa dirinya memilih homeschooling karena dapat lebih leluasa menjalani kegiatannya sebagai aktor. Randy menjadi salah seorang siswa yang menjalani pendidikan homeschooling. Dikatakan Randy bahwa program homeschooling cocok buat artis yang jadwalnya penuh. Selain fleksibel, sistem pendidikan lebih efisien karena tidak perlu bersentuhan dengan aturan sekolah formal serta aturan lainnya. Randy pun menampik anggapan siswa homeschooling memiliki karakter egois dan tidak punya banyak teman. Tergantung orangnya, balik lagi ke kitanya. Nggak pengaruh sama saya, memang cuma 3 bulan, dan saya merasa bisa juga yang diajarin benar-benar bahan UAN atau disebut ujian akhir nasional. Jadi kita paham, tutur Randy. Setelah lulus, Randy berniat kuliah karena mengikuti UAN atau ujian akhir nasional lebih cepat. Randy Pangalila adalah seorang penyanyi, aktor, dan model berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal oleh masyarakat saat berperan dalam sinetron Cinta Fitri season 1, dan namanya dikenal sebagai aktor sinetron yang berdarah Manado, Belanda, dan Jawa. Selain itu, ia telah membintangi berbagai judul film yang melambungkan namanya. Salah satu penampilan Randy Pangalila yang mencuri perhatian yakni saat menjadi salah satu pemeran di film Serigala Langit agar aktingnya maksimal. Randy Pangalila pun mengikuti bootcamp di kamp militer TNI AU. Perjalanan hidup Randy Pangalila. Perjalanan karir Randy Pangalila. Awal tahun 2018, Randy Pangalila didampingi sang bunda Mama Agatha mengikuti reality show Super Mama Seleb Konser musim pertama. Akan tetapi, Randy dan Mama Agatha tidak berhasil mencapai babak grand final dan tersisih pada tanggal 12 Februari 2008. Namanya mulai melejit sejak bermain dalam sinetron Cinta Fitri season 1. Sebelumnya, Randy memulai karirnya sebagai model. Sinetron yang dibintangi antara lain Alisa, Gue Banget, Cinta Fitri, Cinta Kirana, dan Chelsea. Sedangkan debut film Randy adalah Oh Baby tahun 2008. Dalam film tersebut, Randy beradu peran dengan Cinta Laura. Selain berkarir di dunia akting, Randy memiliki mimpi untuk berkarir di dunia musik. Randy memiliki sebuah band, Ekhlasia, yang telah meluncurkan album perdana dengan tajuk Cinta. Randy juga merupakan personil dari Eleven Band yang beranggotakan beberapa model. Randy sebagai vokalis dalam band yang populer dengan lagu Bertahan tersebut. Selain dengan band, Randy juga sempat menyumbangkan suara dalam soundtrack Oh Baby melalui lagu Lewat Semesta dan Tanpamu Ku Tak Bisa. Filmografi, film, dan sinetron yang pernah dibintangi oleh Randy Pangalila antara lain yaitu pada tahun 2007 pada sinetron Alisa sebagai Tito, produksi MD Entertainment. Tahun 2008 dengan film Cinta Kirana sebagai Galang atau Piu, produksi MD Entertainment. Kemudian 2009 Cinta Fitri season 3 sebagai Tristan, produksi MD Entertainment, dan sebagainya. Iklan. Randy Pangalila pernah menjadi model iklan dari 3 cinta yaitu Honda Jazz,
bersama Jonas Rivano. Vokal sendiri Lewat Semesta, Tanpamu Ku Tak Bisa, Everything I Need untuk drama Malaysia, dan sebagainya dengan band Eleven Band Bertahan, RVN, Kisah Yang Sempurna. Penghargaan-penghargaan yang diraih Randy Pangalila: 1. Penghargaan Festival Film Bandung dengan kategori Pemeran Pembantu Pria Terpuji Film Bioskop pada tahun 2019. Yang kedua, penghargaan Festival Film Indonesia dengan kategori Pemeran Pendukung Pria Terbaik pada tahun 2019. Ketiga, penghargaan Piala Maya dengan kategori Aktor Pendukung Terpilih pada tahun 2020 dan sebagainya. Memiliki fobia terhadap jarum suntik dan laut. Randy Pangalila adalah sosok yang takut jarum suntik. Ia bahkan mengaku rasa takut terhadap jarum suntik karena pengalaman buruk yang pernah ia alami. Saat masih kecil, Randy pun terus berusaha melawan rasa takutnya. Sampai-sampai ia pernah sesekali mencoba untuk melakukan donor darah. Namun, lagi-lagi pengalaman buruknya membuat ia semakin takut dengan jarum suntik. Randy tidak peduli jika disebut sebagai pria yang takut terhadap jarum suntik. Meskipun Randy sering diledek sejumlah teman-temannya karena rasa takut tersebut, Randy pun selalu berusaha cuek, dan Randy lebih memilih berkelahi dengan orang yang membawa pisau daripada ia harus dengan jarum suntik. Selain itu, terakhir kali Randy Pangalila bertemu dengan jarum suntik saat ia sakit demam berdarah. Sejak saat itu, Randy menjaga kesehatannya demi tidak bertemu jarum suntik. Alasan Randy tidak menyukai jarum suntik karena bentuknya kecil. Selain itu juga karena Randy sering mendengar ada kabar banyak penyakit menular lewat jarum suntik, seperti halnya menjadi peredaran penyakit AIDS. Namun, jarum suntik ternyata bukan satu-satunya fobia yang Randy alami. Randy juga memiliki ketakutan dengan laut yang menurutnya memiliki binatang menakutkan. Di dalamnya, Randy fobia terhadap laut dan jarum karena di laut banyak binatang, dan ketika ditawari syuting, ia selalu bertanya terlebih dahulu mengenai berapa dan laut apa. Randy akan menolak jika lokasi syutingnya berada di Raja Ampat, Papua yang banyak hiu dan macan. Randy pernah menjadi bahan tertawaan gara-gara ke Seaworld, dan Randy mengalami ketakutan. Meskipun memiliki ketakutan yang tak wajar tersebut, Randy tidak berusaha mengobatinya secara medis. Menurutnya, ia sudah cukup tenang dengan keadaan sekarang. Enggak, biarin aja deh, saya fobia. Ada pengobatan medis? Enggak pernah. Saya tenang dan tentram begini, yang penting jangan di laut, ucapnya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang, profil, dan perjalanan hidup dari Randy Pangalila, di mana dia memiliki fobia terhadap jarum suntik dan laut, akan tetapi tidak menyurutkannya untuk berkarya dan mendapatkan penghargaan. Di sini penulis mencoba menganalisa kepribadian seorang Randy Pangalila berdasarkan pendekatan teori humanistik dari Carl Roger Abraham Maslow. Kemudian analisa kepribadian. Pendekatan fenomenologi dari Roger ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri, bahwa hakikat yang terdalam dari manusia adalah sifatnya yang bertujuan, dapat dipercaya, dan mengejar kesempurnaan diri, purposive, truthworthy, self-perfecting. Hakikat pribadi fenomenologis ini menjelaskan bahwa pendekatan humanistik sangat menghargai individu sebagai organisme yang potensial. Setiap orang memiliki potensi untuk berkembang, mencapai aktualisasi diri. Organisme mempunyai kecenderungan pokok, yakni keinginan mengaktualisasi, memelihara, meningkatkan diri, self-actualization, maintain, exchange. Berdasarkan teori humanistik ini, maka bisa diketahui bahwa Randy Pangalila memiliki konsep diri yang jelas, bahwa dirinya adalah seorang yang memiliki kemampuan dan bekerja keras untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang artis terkenal. Ia memiliki ideal self sebagai seorang berkeinginan kuat dalam mewujudkan cita-citanya.
Meskipun Randy Pangalila tidak mengenyam pendidikan tinggi karena kesibukannya, Randy memilih untuk berhenti bersekolah saat SMA. Namun Randy kemudian mengejar paket C. Ia mengakui bahwa dirinya memilih homeschooling karena dapat lebih leluasa menjalani kegiatan sebagai aktor. Randy menjadi salah seorang siswa yang menjalani pendidikan homeschooling. Dikatakan Randy bahwa program homeschooling cocok buat artis yang jadwalnya penuh. Selain fleksibel, sistem pendidikan lebih efisien karena tidak perlu bersentuhan dengan aturan sekolah formal serta aturan lainnya. Randy pun menampik anggapan siswa homeschooling memiliki karakter egois dan tidak punya banyak teman. Hal ini sesuai dengan pendekatan humanistik bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai aktualisasi diri tanpa dipengaruhi dari tinggi rendahnya pendidikan. Selain itu, Randy Pangalila memiliki fobia terhadap jarum suntik. Ia merasa takut terhadap jarum suntik karena pengalaman buruk yang pernah ia alami saat masih kecil. Randy pun terus berusaha melawan rasa takutnya sampai-sampai ia pernah sesekali mencoba untuk melakukan donor darah. Namun, lagi-lagi pengalaman buruknya membuat ia semakin takut dengan jarum suntik. Randy tidak peduli jika disebut sebagai pria yang takut terhadap jarum suntik. Terakhir kali Randy Pangalila bertemu dengan jarum suntik saat ia sakit demam berdarah. Sejak saat itu Randy menjaga kesehatannya demi tidak bertemu jarum suntik. Namun, jarum suntik tersebut bukan satu-satunya fobia yang Randy alami. Randy juga memiliki ketakutan dengan laut yang menurutnya memiliki binatang menakutkan di dalamnya. Kalau di laut banyak binatang, dan ketika ditawari syuting di laut, Randy selalu bertanya terlebih dahulu mengenai berapa dan laut apa. Walaupun Randy Pangalila memiliki fobia dan pernah mengalami homeschooling dalam hidupnya, dia bisa membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada orang-orang dengan meraih berbagai macam penghargaan. Penghargaan tersebut antara lain penghargaan Festival Film Bandung dengan kategori pemeran pembantu pria terpuji film bioskop pada tahun 2019, penghargaan Festival Film Indonesia dengan kategori pemeran pendukung pria terbaik pada tahun 2019, penghargaan Piala Maya dengan kategori aktor pendukung terpilih pada tahun 2020, penghargaan Indonesia Movie Actors Awards dengan kategori pemeran pendukung pria terbaik pada tahun 2020, dan penghargaan Indonesian Movie Actors Awards dengan kategori pemeran pendukung pria terfavorit pada tahun 2020. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.